Kenapa? Yang sering pakai siwak giginya akan tetap bagus. Sebelum berwudu kita bersiwak. Punya siwak nggak sampean? Tahu siwak itu apa? Siwak yang dari sono, bukan siwak Sidarjo. Nek siwak Sidarjo jenenge Ji Samsu, nggih. Nah, itu kalau siwak itu tidak ngundang malaikat, malah ngundang setan. Tapi kalau yang siwak yang satu itu yang biasa dipakai sunnahnya Nabi, itu ada 70 manfaat, di antaranya melancarkan pengucapan 2 kalimat syahadat. Dan orang yang memakai siwak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengarannya kuat, daya ingatnya kuat, perutnya tidak bakal kambuh mahnya lagi. Jadi kalau sampai sakit lambung berarti kurang siwak. Sampean pakai siwak itu beli, nanti dipakai waktu mau sholat, mau tidur dipakai, mau masuk rumah dipakai. Kenapa? Yang sering pakai siwak giginya akan tetap bagus, kemudian daya ingatnya bagus, jadi sampai nggak gampang pikun. Terutama ibu-ibu, mon sampian rajin angku siwak, rajin pakai siwak, insya Allah uang ditaruh di mana ndak bakal lali. Loh, iya, daripada sampean pikun belum waktunya, iya apa ndak? Makanya orang yang rajin siwak tidak bakal pikun, kata para ulama. Tahu siwak gak? Yang dari ya itu. Yang rajin pakai siwak, insya Allah pencernaannya baik. Sampean tidak akan mengalami sakit tabuk, sakit perut nggak ada, sakit lambung tidak ada, berkat pakai siwak. Dan orang yang selalu membawa siwak akan diberikan rizkinya mengalir, kata para ulama. Sampai bisa cek di semua kitab-kitab fikih disebutkan di antara faedahnya adalah jalbur rezeki, bisa ngundang rezeki. Tapi kalau siwak Sidarjo, ya siwak yang bukan siwak itu yang rokok begini, ngentek no duit, betul. Tapi kalau siwak yang satu ini Anda pakai waktu sholat, Anda kantongi, itu nanti justru akan mengundang rezeki, karena ini adalah pohon yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat yang ada siwaknya tidak akan didekati oleh jin. Jadi sampean kalau di tempatnya ada jin, nggak perlu dikasih bawang. Apa maneh jin krian doyan ambil bawang. Nggak bakal nggak seneng bawang. Terus bagaimana? Sampean centel nawai siwak, kasih siwak satu, nanti di mana lagi pasang lagi siwak, taruh saja di situ. Jinnya nggak bakal deket, setannya bakal minggat. Ini dikatakan oleh para ulama. Setelah pakai siwak sampai berkumur 3 kali, istinsyak 3 kali. Orang yang suka mencuci hidungnya ketika berwudu, itu nanti akan memperbaiki otaknya, tidak akan gampang pusing. Kenapa? Karena kotoran yang ada di saluran hidungnya sudah bersih. Sampai pertama mau wudu kan kumur dulu, ya. Kemudian hidungnya ini airnya dihirup. Kenapa? Ini kalau bersih, insya Allah penyakit-penyakit yang ada di sekitar hidung akan amblas. Dan kata para ahli kedokteran, itu menghilangkan atau menjadikan orang terhindar dari sakit kepala.
Kalau sudah sakit kepala ini macam-macam, ada pembengkakan otak, ada nanti otaknya bagaimana, ada lendirnya, ada apa, na'udzubillahi min dzalik. Upaya yang dilakukan adalah melalui sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai wudhu itu bersihkan kumur, ya, sebelum kumur itu siwakan dulu, habis siwakan kumur, habis kumur 3 kali, kemudian hidungnya tiga kali. Ini untuk apa? Membersihkan saluran ini semuanya. Kalau sudah dibersihkan salurannya, manfaatnya adalah supaya bagian syaraf yang ada di otak tidak jadi sakit. Lebih bagus membersihkan hidung daripada sakit. Sampai kalau sudah sakit kepala nggak bisa apa-apa, masih nyimpen duit di mana-mana. Iya. Dan orang yang rajin membersihkan saluran hidungnya dengan istinsyak, itu akan terhindar daripada penyakit stroke. Sampean Pak, Bu, kalau sudah stroke, naudzubillah, mon lake istrinya stroke, langsung cari lagi. Ya benda. Begitu juga sebaliknya. Sampai sudah metode gini, mau apa? Tidak bisa. Tapi bisa diatasi penyakit stroke itu dengan cara apa? Pencegahannya. Jadi ini jalannya Nabi SAW. Ya, ini untuk membersihkan itu semuanya luar biasa. Kemudian sampai basuh muka sampai bagian lehernya. Ini nanti akan bercahaya, kelak di hari kiamat. Cahaya daripada bagian wudhu, yaitu leher yang diusap, tangan yang kena basuh di atas siku-siku, dan yang di atas mata kaki, ini nanti akan menolak panasnya neraka jahanam. Kita ini nanti semua bakal lewat di atas neraka jahanam. Jadi ini sirat, ini jembatan, bukan jembatan gini. Nek jembatan gini kau nyebur ya paling baceng, ya. Tapi kalau sirat yang itu, jembatan yang di atas tadi, nek awakmu ceblok, waduh, wis mateng wis. Yang bisa menghindarkan itu apa? Bekas daripada air wudhu. Yaitu yang bagaimana? Ketika membasuh wajah, disertakan juga yang bagian lehernya. Ketika membasuh tangan, di atas siku-siku dinaikkan sampai sini. Sampai mana? Sampai atas siku-siku. Ojo ditonton ini nih gitu tuh kamera ini. Ya. Sampai di atas sini. Ya. Ketika membasuh kaki sampai di atas mana? Sampai di atas mata kaki. Ini nanti akan menghindarkan sampean daripada apa? Api neraka. Berarti manfaatnya wudhu banyak enggak? Nah, makanya man tawaddo'a, orang yang berwudhu, wa asbaghal wudhu'a, kemudian dia melakukan wudhunya dengan cara yang tadi, artinya wudhunya dengan cara yang sempurna, ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berangkat ke masjid, la ilaha illallah, thumma masya ila sholatin maktubah, kemudian dia berangkat untuk sholat berjamaah ke masjid atau ke musola. Kalau di pasar kan ada musola di pasar, tidak tahu kalau di Jagal ada musolanya apa enggak, tidak tahu sudah. Pokoknya di musola atau di masjid, atau kalau tidak di mana, di dalam rumah, fasallaha ma'al imam,
kemudian dia melakukan sholatnya berjamaah itu dengan imam, ghufira lahu dzambuhu, maka sholatnya pasti diterima. Sholat berjamaah itu nggak mungkin ditolak, Bu. Masih nggak khusyuk pasti diterima. Sholat berjamaah tidak mungkin ditolak, pasti diterima. Fasallaha ma'al imam, kemudian dia melakukan sholat berjamaahnya itu bersama imam, ghufira lahu dzambuh, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap apa enggak? Makanya kata para ulama, di antara yang cepat menambahkan rezeki adalah sholat berjamaah. Yang 40 hari bisa menjaga sholat berjamaah, 5 waktu berjamaah 40 hari. Ya lain kalau perempuan mungkin ada halangan. Ini yang laki-laki pakai halangan dah? Enggak mungkin kan laki-laki pakai halangan. 40 hari sholat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia selalu sholat berjamaah plus dengan Jumatnya jelas, maka Allah faqad bari'a minan nifaq, dia terhindar dari sifat munafik.